Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sabrin SAG SAP MH MM, Program Doktor Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Dengan judul disertasi saya implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan lanjut usia di Kota Palu. Dengan harapan disertasi saya ini akan membawa perubahan dalam hal implementasi kebijakan penanganan lansia di Kota Palu untuk mewujudkan lansia yang sehat, aktif, bermartabat, dan tetap aktif bersosialisasi di masyarakat. Salam lansia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promovendus Sabrin dengan nomor stambuk B103210007, program studi ilmu sosial program doktor dengan judul disertasi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan lansia di Kota Palu, Rabu 20 Desember 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang Bapak Ibu hadirin tamu yang telah hadir pada kesempatan ini. Kami persilakan tim penguji memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, dan alhamdulillah pada hari ini penguji eksternal kita sudah hadir juga bersama kita, ditambah dengan Bapak promotor dan kopromotor dan penguji internal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, serta saudara Promovendus, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Sabrin. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan Pak. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, izinkan saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Promovendus bernama lengkap Sabrin SAP MH MM, lahir di Ambabor 21 Maret 1979, agama Islam, anak keenam dari 11 bersaudara. Agus adalah suami dari Ibu Kemala.
Anjaswari Provinsa, dan beliau berdua dikaruniai 5 orang anak, tidak ada juga pada. Yang pertama Muhammad Rizki Maulana, Muhammad Rafi Nafal, Muhammad Rifat Al-Rifani, Muhammad Rafa Depinsa, Reza Naipa Ispinsa. Identitas orang tua: ayah Kojesawa Radoni almarhum dan ibu Harna Batul Patabai, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga. Riwayat pendidikan: SD Impres Ampi Babo selesai 1990, MTS Al-Khairat Ampi Babo 1993, Madrasah Ali Al-Khairat Biromaru selesai 1996, S1 Al-Khairat Palu selesai 1999, Setia Pembangunan Palu selesai tahun 2003, S2 Magister Hukum selesai tahun 2012, S2 Magister Manajemen Setia Panca Bakti Palu selesai tahun 2012. Prompendus memasuki pasca sarjana di ilmu sosial tahun 2001. Saudara Prompendus dalam proses penyelesaian studi pada program studi ilmu S3 ilmu sosial BKU Administrasi Publik ditempuh sesuai dengan tahapan yang ada di pasca sarjana Universitas Tadulako. Yaitu dimulai dari proses perkuliahan, penentuan tim promotor dan ujian preliminary. Selanjutnya saudara Prompendus menempuh ujian seminar proposal. Berdasarkan masukan tim penguji pada seminar proposal, Prompendus selanjutnya merampungkan hasil penelitiannya untuk kemudian melakukan tahapan seminar hasil penelitian. Atas pertimbangan dan saran dari tim penguji pada seminar hasil penelitian, Prompendus selanjutnya menempuh tahapan ujian tertutup. Berdasarkan riwayat penyelesaian studi Prompendus, promotor berkesimpulan bahwa saudara Sabri SAG, SAP, MH, MM secara akademik dinyatakan siap dan layak untuk menempuh ujian promosi. Walaupun demikian, promotor berpendapat bahwa kelulusan dan dari saudara Prompendus sepenuhnya adalah hak prerogatif tim penguji dalam memberikan penilaian atas penampilan dan relasi ilmiah yang disampaikan oleh Prompendus. Selanjutnya izinkan saya selaku promotor untuk menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc dan penguji lainnya serta penguji tamu Bapak Profesor Dr. Muhammad Ramli MSc atas kontribusi dalam penyelenggaraan ujian disertasi pada hari ini. Lebih khusus kepada Prompendus, saya selaku promotor menyampaikan semoga ilmu dan gelar yang saudara peroleh dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu sosial khususnya edukasi publik secara objektif ke depan maupun dalam pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan kontribusi terhadap optimalisasi implementasi pemerintahan daerah dalam penanganan lansia di Kota Palu. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan penyampaian pertanggungjawaban akademik dari saudara Prompendus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hasbullah MSc sebagai promotor atas permohonan saudara. Maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan
pemerintah daerah dalam penanganan usia lanjut di Kota Palu. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan Saudari Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan Ibu Dr. Siti Hairea Hasan, MSI. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi ini untuk membacakan keabsahan daripada sidang ujian terbuka ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5385 UN 8.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi kedua ini nama Sabrin Stambo B103210007, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan lansia di Kota Palu. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Alep MSc IPU Engineering, Ketua Dr. Siti Hairea Hasan MSI Sekretaris, Profesor Dr. Haji Muhammad Rauna MSI Penguji Eksternal, Profesor Dr. Sabrin Hakam MSI Penguji Internal, Dr. Hasbullah MSI Promotor Penguji, Dr. Haji Nasir Manasing MSI Co-Promotor Penguji, Profesor Dr. Daswati MSI Penguji, Dr. Nawin Natsir MSI Penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Desember 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Adam Alep MSc IPU Engineering, tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di Palu. Demikian pembacaan keputusan ini kami kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promovedus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan lanjut usia di Kota Palu. Latar belakang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia dijelaskan bahwa lansia itu adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan data WHO bahwa jumlah lansia di seluruh dunia mencapai 1 miliar atau sebesar 12,90% dari populasi lansia yang ada di dunia sebesar 7,7 miliar. Di Indonesia juga terjadi peningkatan yang cukup besar dari segi populasi berdasarkan data BPS bahwa jumlah lansia di Indonesia berjumlah 12,9 juta dari total populasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya di Sulawesi Tengah, jumlah lansia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh data BPS berjumlah 256.802 jiwa. Selanjutnya di Kota Palu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS berjumlah 27.590 jiwa. Dari jumlah populasi lansia di Kota Palu berjumlah 27.590 jiwa yang sudah diintervensi melalui program pemerintah pusat berjumlah 15.704 jiwa. Kemudian itu melalui program penerima bantuan iuran atau PBI. Selanjutnya ada bantuan tunai melalui program PKH, ada bantuan pangan non tunai berupa bantuan tambahan gizi dan pelayanan kesehatan lansia.
Adapun lansia yang dibina Yayasan Al-Hilas berjumlah 170 lansia dan lansia yang dibina Yayasan Al-Kausar berjumlah 199 lansia. Yang belum diintervensi pemerintah sampai saat ini berjumlah 11.517 lansia. Tahun 2023, pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan lansia telah menyediakan anggaran berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Palu. Anggaran yang untuk penanganan lansia di Kota Palu dari jumlah populasi lansia 27.000 sekian yang dianggarkan hanya 87.375.000 dengan rincian makan minum rapat pengurus Komda lansia berjumlah 1.200.000, kemudian perlengkapan pemulasaran lansia 19.200.000, penyediaan kebutuhan dasar lansia 13 juta sekian, kemudian penyediaan alat bantu lansia 35.025.000 dan makan minum lansia terlantar 18 juta rupiah. Selanjutnya pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu. Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota Palu nomor 460/12/Dinsos/2021 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu, yang mana pembentukannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia di daerah. Adapun komposisi Adapun komposisi pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu, yang pertama ketuanya adalah Wakil Wali Kota, Ketua Pelaksana Ketua Bapeda, Wakil Ketua 1 Kepala Dinas Sosial, Wakil Ketua 2 Kepala Biro Kesra, kemudian Sekretaris 1 adalah pensiunan minimal eselon 3 atau eselon 2, Sekretaris 2 Kepala Badan Dinas Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Adapun anggotanya adalah Kepala Dinas Kesehatan, itu tujuannya bagaimana mewujudkan lansia agar tetap sehat di masyarakat. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana itu memberikan edukasi pendidikan kepada lansia. Selanjutnya Kepala Dinas PU, bagaimana menyiapkan aksesibilitas dan menyiapkan sarana yang ramah lansia untuk kepada lansia, menyiapkan sarana yang ramah lansia di setiap tempat-tempat umum. Kemudian Dinas Perhubungan menyiapkan juga aksesibilitas yang ramah lansia di baik di terminal, pelabuhan maupun di bandara. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagaimana memberikan ruang kepada lansia yang masih potensial untuk dapat bekerja. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana Dinas Pariwisata itu menyiapkan objek-objek wisata itu ramah lansia, karena lansia juga masih butuh refreshing dan rekreasi. Selanjutnya perwakilan dunia usaha dengan harapan CSR-nya bisa diberikan kepada lansia. Kemudian LSM yang melayani lansia dan masyarakat. Adapun tugas pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu, yang pertama mengkoordinasikan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lansia di kecamatan sampai kelurahan, mengendalikan pelaksanaan program, menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya dan masyarakat secara efektif dalam kegiatan penanganan lanjut usia. Kemudian menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, mengadakan kerjasama antar Komda lansia kabupaten kota sampai tingkat kelurahan, melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, memfasilitasi pembentukan Komda lansia sampai tingkat kelurahan, dan memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia. Adapun rumusan masalah, berdasarkan gambaran pada latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan lansia di Kota Palu. Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Palu mengimplementasikan keputusan Wali Kota nomor 460/1203/Dinsos/2021. Prospeksi penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia di daerah. Selanjutnya di pasal 3 dan pasal 3 ayat 2 menjelaskan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Palu perlu membentuk Komda lansia yang diimplementasikan dengan adanya keputusan Wali Kota Palu tentang pengurus Komda lansia di Kota Palu.
Selanjutnya, definisi operasional penelitian ini berfokus pada penanganan lansia di Kota Palu dengan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward Tree, yaitu komunikasi, bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan lansia di Kota Palu, kemudian sumber daya, bagaimana kesiapan SDM dan sumber anggaran dalam penanganan lansia di Kota Palu, kemudian bagaimana komitmen pemerintah mengimplementasikan penanganan lansia di Kota Palu, serta struktur birokrasi bagaimana SOP dalam penanganan lansia di Kota Palu. Untuk teknik pengumpulan data, kami memakai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, kebaruan atau kebaruan penelitian. Kebaruan atau novelty dalam suatu penelitian perlu memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Mengacu pada apa yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini terdapat dua kebaruan. Sebelum dilakukan penelitian novelty dalam penelitian ini, yaitu belum ada peneliti yang berfokus pada proses implementasi kebijakan penanganan lansia. Penelitian tentang lansia telah banyak dilakukan di Indonesia, namun hanya terbatas melihat keterlibatan lansia atau bahkan hanya melihat partisipasi lansia. Berdasarkan hasil pencarian peneliti di Google Scholar, terlihat bahwa penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan kebanyakan hanya melihat proses implementasi suatu program, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamaria yang mana hanya melihat pembinaan fisik bagi lansia pada program kependudukan keluarga berencana. Setelah dilakukan penelitian kebaruan atau novelty dalam penelitian ini, terlihat dari segi model implementasi kebijakan. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa terdapat kebaruan yang memperlihatkan bahwa model implementasi Edward Tree menitik beratkan pada keterkaitan tiap aspek menjadi suatu permasalahan dalam proses implementasi kebijakan, khususnya dalam penanganan lansia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan lansia melalui Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu belum berjalan dengan baik. Dengan menggunakan teori Edward Tree sebagai landasan penelitian, diketahui bahwa seluruh aspek belum berjalan dengan baik. Yang pertama, aspek komunikasi. Pada aspek komunikasi terlihat bahwa ketiga dimensi yang ada dalam aspek komunikasi tidak berjalan secara keseluruhan. Adanya kekurangan dari dimensi transmisi serta dimensi kejelasan membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Komnas Lansia Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan lansia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, sumber daya. Pada aspek sumber daya, terlihat bahwa adanya kekurangan dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran pada saat proses implementasi kebijakan penanganan lansia di Kota Palu. Terkait sumber daya SDM, tidak semua pengurus yang tergabung dalam Komnas Lansia itu memiliki SDM yang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan penanganan lansia. Adapun sumber daya anggaran sendiri terlihat bahwa APBD yang mengcover proses implementasi kebijakan penanganan lansia sangat minim. Dari jumlah lansia yang ada di Kota Palu 27.590 itu yang dianggarkan hanya 82 juta. Kemudian sebagian pengurus Komnas Lansia seperti Dinas PU, Pariwisata, Perhubungan yang tidak memiliki anggaran khusus, serta LSM yang menangani lansia memiliki keterbatasan anggaran. Selanjutnya, aspek disposisi. Terlihat bahwa beberapa implementer belum sepenuhnya berkomitmen dalam berkoordinasi dengan OPD teknis yang memahami penanganan lansia sebagaimana seharusnya. Selain itu, penjelasan dari beberapa informan seperti perwakilan dunia usaha, Hotel Santika Palu, Dinas UMKM, dan Dinas Perhubungan Kota Palu yang belum memperlihatkan koordinasi yang baik terhadap OPD teknis. Ini memperlihatkan bahwa komitmen dari seluruh pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu yang menjadikan aspek disposisi dalam proses implementasi kebijakan penanganan lansia belum terpenuhi. Selanjutnya, struktur birokrasi. Pada aspek struktur birokrasi terlihat bahwa adanya mekanisme dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan lansia serta dilakukan dengan proses yang tidak berbelit-belit. Namun terdapat ketidaksesuaian antara sumber daya yang tidak berjalan dengan baik dengan aspek struktur birokrasi, yang mana inti aspek ini lebih mengedepankan tentang proses implementasi kebijakan yang harus menggunakan SOP. Tapi ini adalah saran-saran kami
Yang pertama untuk aspek komunikasi, pertama meningkatkan komunikasi dengan seluruh pengurus Komda lanjut usia, pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu, sebab komunikasi selama ini hanya dilakukan pada saat rapat pengurus saja. Kedua, saran kedua, aspek sumber daya, meningkatkan SDM yang tergabung dalam pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu dan bekerja sama dengan alumni STKS. Tabet STKS ini adalah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, satu-satunya yang ada di Indonesia, ada di Kota Bandung, dan di Sulawesi Tengah ini juga banyak alumninya. Itu harapan kita berupa pendidikan pelatihan agar dapat mengimplementasikan kebijakan penanganan lansia dengan baik. Selain itu, setiap OPD sebagai pengurus Komda lansia perlu mengalokasikan anggaran untuk penanganan lanjut usia. Aspek disposisi. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlu adanya empati dan komitmen dari OPD sebagai pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia dalam penanganan lansia di Kota Palu. Selanjutnya, aspek struktur birokrasi. Dalam mengimplementasikan program penanganan lansia perlu SOP yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan setiap OPD yang tergabung dalam pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu. Tapi ini adalah daftar informan kami, ada wakil wali kota dan pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palu yang kami sebutkan tadi. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan lansia yang ada dibina oleh yayasan atau lembaga yang diminta dari Republik kemarin itu ditampilkan. Jadi ini yang lebih banyak melakukan kegiatan penanganan lansia itu hanya itu lembaga. Ada senam lansia setiap hari Minggu, ada penyuluhan pola hidup sehat lansia, ada pelayanan keagamaan dan mental spiritual, ada pemeriksaan gangguan pendengaran lansia. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan lansia, ada nyanyi dan karaoke lansia, kemudian ada konsultasi lansia, pemberdayaan dua lansia. Ini semua dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Kemudian ada arisan kedukaan lansia, ada pertemuan dan diskusi lansia, ada kegiatan dapur alam lansia, ada pelestarian seni budaya lansia, kemudian ada tarian lansia. Kemudian ini juga ada tarian lansia dalam rangka HUT Provinsi, lansia tampil di kantor gubernur mengadakan tarian massal. Kemudian ada cinta budaya, cinta tanah air lansia dilaksanakan di museum. Kemudian ada rekreasi lansia juga, itu dilakukan setiap tahun, setiap tanggal 29 Mei dalam rangka HUT Lansia Nasional. Kemudian ada rekreasi bersama CAS UI, jadi kemarin juga pernah 24 orang guru besar dari UI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Majelis Wali Amanah Ibu Prof. Namona, rekreasi bersama lansia di Kota Palu berjumlah 500 lansia. Kemudian ada juga lomba tarian lansia, itu dilakukan setiap tahun. Kemudian lomba seni Islami lansia, kemudian ada perayaan Hari Besar Islam lansia. Selanjutnya ada pawai lansia, kemarin juga gerhana matahari lansia juga berperan ikut pawai lansia. Kemudian penampilan lansia di TVRI, jadi setiap lembaga ini mengadakan lomba-lomba lansia, yang juara-juara satu itu kita ditampilkan di TVRI. Kemudian ada studi tour lansia, jadi studi tour lansia juga kemarin pernah dilakukan Jogja, Malang, dan Jakarta. Kemudian studi tour karena di Universitas Indonesia itu ada CAS UI, Pusat Kajian Kelanjut Usia Universitas Indonesia. Jadi lansia Sulawesi Tengah kemarin mengadakan studi tour di Universitas Indonesia. Kemudian studi tour lansia di kediaman Ibu Dewan Fals, karena Ibu Dewan Fals ini salah satu dewan pembina dari Pernas LKSLU. Pernas ini adalah Persatuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indonesia. Jadi Ibu Dewan Fals ini adalah dewan pembinanya. Jadi lansia Sulawesi Tengah kemarin ada tour lansia silaturahim ke rumahnya. Selanjutnya jambore lansia, jadi setiap tahun juga ada jambore lansia, baik jambore lansia internasional maupun jambore lansia tingkat nasional. Kemudian panggung lansia merdeka, ini dilakukan setiap dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Dan pelaksanaannya juga dilakukan kadang di mall, di pantai, di objek-objek wisata. Kemudian itu juga ada lansia dari Kota Palu pernah tampil di Balerum Universitas Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT UI. Jadi lansia kita di Sulawesi Tengah ini, Kota Palu diundang untuk tampil mengisi tarian salonde di Universitas Indonesia. Kemudian ini adalah kunjungan dari pakar lansia dari Amerika di Kota Palu. Kemudian ini adalah kunjungan Duta Besar WHO, Profesor Dr. Kencit di Palu juga.
Kemudian kunjungan pakar peneliti lansia dari University UK, Profesor Dr. F. Hergots, itu juga datang di Palu. Kemudian ini adalah lansia tampil di Taman Mini Indonesia Indah. Ini juga lomba senam lansia dari Kota Palu juga mengikuti lomba senam lansia di Cibubur. Dan tablet, terima kasih. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablet kami kembalikan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya. Pada kesempatan ini saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli, MSc, untuk mengajukan pertanyaan maupun sanggahan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, dalam hal ini Bapak Dr. Program Pakar Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Ismail Adam Malik, MSc, Pemopendus. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan ujian promosi dalam rangka meraih gelar doktor. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada Pak Sabring yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi akan mendapatkan gelar doktor. Kemudian saya ingin juga menyampaikan rasa tersanjung saya karena pada hari ini yang dulu di depan ini adalah mantan mahasiswa saya. Mulai dari Ketua Prodi, saya sebagai promotornya, kemudian promotor sebagai dosennya dan co-promotor sebagai promotornya, dan ini juga Pak Sarbi dan dua profesor ini juga mahasiswa saya. Kemudian Pak Direktur itu sekampung dengan saya, dan Pak Nawawi juga sekampung dengan saya. Saya tidak pernah bayangkan bahwa pada hari ini adalah reuni dan keluarga besar kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu saya tidak bisa menutup rasa rasa kegembiraan saya pada hari ini. Dan kedua juga di antara tamu ini ada juga teman saya dari UIN Manado atau Kerama yang hadir bersama saudara di sini. Dia juga dari Makassar. Jadi dari Makassar. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi apa yang telah diteliti oleh Pak Sabring. Cuma memang penelitiannya belum tuntas dan ternyata memang di hasilnya itu menunjukkan bahwa belum maksimal. Tetapi saya lihat dari pemaparan, walaupun tidak ada di disertasi, pemaparannya sangat luar biasa. Bahkan ada lansia berkaraoke. Dan saya takutkan jangan sampai cucunya berkaraoke, lansia yang antar diklaim sebagai lansia berkaraoke. Jadi saya kira menurut saya terjadi kontroversi bahwa apa yang disampaikan dalam disertasi dengan apa yang ditampilkan pada hari ini. Jadi saya berharap penyempurnaan disertasi ini memasukkan semua kegiatan-kegiatan. Itulah output daripada implementasi kebijakan. Kalau kita bicara implementasi itu kan dua, ada bentuk proses dan ada bentuk output. Jadi tadi luar biasa outputnya. Bahkan ada dari WHO yang datang untuk melihat hasil daripada penanganan lansia. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang dinamika demografi yang sangat menarik untuk kita kaji secara mendalam untuk mencari solusi yang komprehensif. Yang pertama itu adalah masalah jumlah anak yang menjadi anak jalanan. Ini kan adalah calon-calon pemimpin kita, tetapi di kota-kota marak anak jalanan. Jadi ini permasalahan kependudukan sekarang yang harus kita tangani dengan baik. Yang kedua adalah masalah lansia. Yang sementara di teliti ini, kenapa harus menjadi perhatian ini? Karena dengan semakin bagusnya peningkatan angka harapan hidup, secara tidak bisa dihindari akan muncul beberapa bertambah lansia. Seperti tadi diambil definisi lansia dari WHO. Makanya saya juga menyatakan bahwa saya sudah lansia juga, sudah 60 tahun.
Tetapi kalau dia belum lansia, masih produktif. Ya. Nah, jadi saya kira ini yang menjadi perhatian kita, bahwa lansia semakin hari semakin bertambah karena angka harapan hidup semakin tinggi. Sekarang rata-rata 70 tahun orang meninggal, berarti lansia itu semakin banyak. Nah, oleh karena itu tentu memang menjadi perhatian pemerintah secara serius dengan lahirnya undang-undang, kemudian disikapi oleh Wali Kota Palu membuat peraturan pemerintah. Nah, kalau kita lihat data BPS seperti apa disampaikan tadi, bahwa di Kota Palu itu 6,91% lansia, yaitu sekitar 27.590. Ini suatu angka yang sangat besar. Padahal lansia kita ini adalah merupakan satu aset yang sangat luar biasa, karena kita tidak seperti ini kalau bukan orang tua kita. Dan orang tua kita sudah menjadi lansia, tentu tanggung jawab anak-anaknya itu akan semakin menjadi sangat diharapkan. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan lansia itu dengan membentuk panti-panti jompo, itu kan salah satu alternatif. Tetapi di sisi lain dari pandangan agama maupun pandangan adat, bahwa itu adalah perbuatan yang kurang bagus. Bahkan agama mengatakan itu haram untuk dimasukkan orang tua di panti-panti jompo. Tetapi itu adalah permohonan pemerintah untuk menyelamatkan lansia. Nah, nanti kita mau mendengar dari Pengopendus tentang penjelasan ini. Jadi saya tidak akan bertanya, cuma akan meminta pandangannya Saudara Sabri sebagai calon doktor. Saya tidak akan tanya lagi apa yang ditulis di dalam disertasinya. Nah, kemudian dengan lansia 27.000 yang bisa ditangani pemerintahannya 15.000. Kemudian yayasan 367. Sehingga sangat timpang, ada 11.000 yang tidak tertangani dengan baik. Padahal semestinya dia harus ditangani dengan baik sebagai pejuang-pejuang melahirkan negara sempurna. Nah, sebagai calon doktor, saya hanya ingin meminta kepada saudara bagaimana pandangannya. Karena beliau Pak Sabri ini sebagai penggiat sosial, bagaimana kira-kira pandangannya terkait penanganan lansia yang terjadi kontroversi seperti yang saya katakan tadi dari berbagai pihak. Tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan komunikasi terhadap semua aspek sehingga penanganan lansia bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, tadi juga dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada novelty, ada kebaruan daripada apa yang telah dipakai di dalam teori komunikasi itu dari Edward Reed, ada novelty. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana kontribusi novelty itu terhadap penanganan lansia. Jadi bukan lagi kita berpacu pada teori Edward Reed dan banyak lagi teori-teori lain, tetapi apa yang menjadi novelty saudara, bagaimana memberi kontribusi terhadap penanganan lansia. Yang terakhir ini pertanyaan saya adalah pandangan saudara, bagaimana membentuk role model dalam kaitannya dengan collaborative government untuk penanganan lansia. Jadi mulai tadi disebut penggiat sosial, pemerintah, dunia usaha, dan tokoh agama. Kalau ini bersatu, saya kira lansia akan terselesaikan dengan baik. Silakan Pak sampai untuk ditanggapi. Terima kasih Prof. Baik, kami akan mencoba memberikan tanggapan. Yang pertama, menurut pandangan saya sebagai pegiat sosial, terjadinya kontradiksi dari berbagai pihak dengan memanfaatkan aspek komunikasi sebagai pemerintah khususnya OPD yang masuk sebagai pengurus Konfederasi Kota Palu harus konsisten dengan melaksanakan program penanganan lansia dan perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi masing-masing pengurus agar penanganan lansia di Kota Palu perlu berjalan sesuai dengan harapan. Tabel yang kedua tentang kebaruan. Dalam hal kebaruan atau novelty untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan lansia, karena selama ini sesuai hasil pencarian kami di Google Group itu hanya penelitian tentang program penanganan, tetapi penelitian kami membahas tentang kebijakan
regulasi atau kebijakan penanganan lansia, sehingga dengan harapan melalui hasil penelitian ini ke depan nantinya kebijakan bisa memberikan kontribusi nyata dalam hal penanganan lansia di Kota Palu. Tapi yang ketiga tentang role model dalam hal penanganan lansia. Role model dalam collaboration atau pola governance untuk mengelola penanganan lansia yang baik. Untuk pegiat sosial, sebagai pegiat sosial harus menjalin kemitraan dengan pemerintah, terkhusus dengan OPD yang menangani lanjut usia, untuk membuat program pemberdayaan lansia serta memberikan edukasi kepada lansia agar jangan menjadi lansia. Biasanya, mohon maaf, biasanya kalau menjadi lansia itu hanya jaga cucu, tiap hari jaga rumah. Tetapi bagaimana sebagai pegiat sosial memberikan edukasi kepada lansia agar tetap aktif, bermartabat, dan selalu tetap bersosialisasi di masyarakat. Kemudian untuk role model kepada pemerintah, selain membuat regulasi, tetapi regulasinya harus diimplementasikan dan tetap menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pengelola lembaga-lembaga sosial agar supaya penanganan lansia itu berjalan dengan efektif. Kemudian role model apabila dengan dunia usaha dapat memberdayakan masyarakat di lingkungan usahanya, terkhusus kepada lansia agar supaya dana CSR dunia usaha ini bisa juga memberdayakan lansia yang ada di sekitar lingkungan usahanya. Kemudian untuk role model untuk tokoh agama, lansia ini kalau sudah di masa lansia itu yang utama itu adalah pendekatan diri kepada Sang Khalik, sehingga peran dari Kementerian Agama itu sangat penting dengan harapan role model untuk tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu minimal harus datang kepada paguyuban atau organisasi yang menangani lansia untuk memberikan itu siraman rohani agar supaya lansia juga di masa tuanya itu spiritualnya akan lebih mantap dan lebih baik. Tapi Bro, terima kasih. Bahwa saya kan ini juga selalu mendatangi panti-panti jompo di Makassar. Saya masuk di dalam proses kesejahteraan sosial. Saya mau tanya Pak Sabri, apakah Anda setuju atau tidak? Kalau di dalam penanganan lansia di panti-panti jompo itu dengan acara-acara apa tadi itu kalau macam-macam lah. Sehingga menurut data yang ada, banyak lansia itu dikasih kawin di dalam. Kesidika sesama lansia. Yang saya takutkan itu karena sudah umur 60 ke atas dikawinkan itu sangat berbahaya. Kalau saya tidak setuju, bagaimana Pak Satrio, setuju atau tidak? Tapi secara pribadi saya sangat setuju. Alasannya, tapi Prof mohon izin, kalau tidak ada panti jompo akan banyak lansia-lansia terlantar. Tapi tanda kutip, lansia yang masuk di panti jompo, masuk di panti jompo itu adalah lansia alternatif paling terakhir. Dan yang masuk di dalam panti jompo itu yang benar-benar terlantar. Selagi masih ada keluarga, alangkah baiknya lansia itu tinggal bersama keluarga. Jadi yang tinggal di panti jompo itu dia benar-benar terlantar. Tapi seperti ada salah satu panti jompo di Kota Palu yang di dalamnya itu ada lansia dari pulau seberang. Dia itu di Palu menjadi pembantu rumah tangga. Setelah umurnya 70 tahun tidak punya tenaga lagi, si empunya sudah taruh di pinggir jalan. Kemudian orang prihatin antar ke panti jompo. Kalau menurut hemat saya, kalau yang seperti itu layak untuk diterima di panti jompo. Kemudian dengan berbagai program untuk tadi untuk nikah lansia. Menurut hemat kami, ajalah rezeki jodoh di tangan Allah. Kemarin salah satu panti jompo di Kota Palu ini menyampaikan kepada lansia binaannya, apabila bapak ibu yang duda dan janda dapat jodoh lagi, lembaga itu memfasilitasi dari A sampai Z apabila dia nikah, dan itu sudah pernah dilakukan. Yang penting suka sama suka dan difasilitasi. Ada seandainya mau mungkin itu di kamar penginapan 3 malam itu difasilitasi. Yang penting dari pihak keluarga si duda dan si janda itu benar-benar mau. Intinya kalau menurut hemat kami, lansia nikah itu bukan karena faktor birahi, tapi karena lansia itu dia butuh ada teman curhat. Itu yang intinya apabila ada lansia mau nikah lagi. Jadi kami bukan melihat dari aspek birahinya, tapi kami melihat bagaimana lansia itu supaya dia ada teman curhat dalam masa tuanya. Tapi Prof. Terima kasih Bapak Profesor
Haji Muhammad Ramli MSI. Selanjutnya dengan hormat kami mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Sahrudin Hatta MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik sebagai Direktur Pasca Sarjana, yang saya kira beliau tidak asing lagi bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, ya Bapak. Sebagaimana judul dari disertasi Pak Promopendus, ya bahwa Promopendus yang membahas tentang masalah implementasi kebijakan. Dan implementasi kebijakan ini dengan menggunakan pendekatan teori yang tentunya kita ingin mendengarkan ya dari Pak Promopendus, apakah wawasan tentang masalah teori ya, konsep ya, dan juga secara praktis ini yang saya kenal bahwa Pak Promopendus ini juga mempunyai yayasan ya untuk mengelola panti lansia ini. Baik, apakah Promopendus dapat mengemukakan sebuah pendekatan ilmiah? Jadi pendekatan ilmiah di sini tentunya memerlukan data yang akurat, gitu ya. Bahwa baik secara ilmiah ya maupun dia dalam hal ini konsep teori dan praktis ya, karena saya yakin Pak Promopendus sudah kaya dengan wawasan tentang pembinaan atau penanganan lansia secara praktis ya, karena mempunyai yayasan. Nah ini untuk memperbaiki lansia agar lansia itu tetap kuat, tetap sehat, produktif, dan tidak menjadi beban pemerintah, tidak menjadi beban negara, tidak menjadi beban keluarga. Nah, oleh karena itu saya ingin pendapat dari Promopendus ya, bagaimana kira-kira secara konsep, teori, dan praktis ya di dalam pembinaan lansia ya secara efektif. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya kita sudah mendengarkan bersama bahwa Promopendus itu menggunakan yaitu teori Edward Tree. Ya, Edward Tree ini dengan melihat 4 aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tentunya kita sudah mendengarkan simpulannya bahwa ini tidak efektif. Artinya 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward Tree ini tidak efektif. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Promopendus, ya, apakah ya tidak ada konsep atau teori ya dari ahli lain yang Bapak ketahui bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi lansia yang begitu kompleks masalahnya itu tadi. Ya, jadi saya ingin pendapat dari Promopendus ya tentang pendekatan teori atau konsep secara ilmiah atau dari ahli ya, selain daripada teori-teori yang dikemukakan oleh Promopendus yang dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas lansia itu. Tapi Pak Prof, ya, saya langsung menjawab. Ya, menurut hemat kami, tapi semua teori itu sudah sangat baik untuk mewujudkan lansia yang aktif, sehat, serta bermartabat. Hanya bagaimana pengambil kebijakan itu harus mempunyai SDM agar mampu mengimplementasikan kebijakan penanganan lansia itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk konsep yang paling efektif adalah semua aspek seperti komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi ya. Tapi jawaban kedua tadi bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan lansia bukan hanya sebatas ya. Tapi konsep yang paling efektif adalah semua aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk komunikasi, bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan lansia bukan hanya sebatas rapat pengurus saja. Kemudian untuk sumber daya, bagaimana kesiapan SDM, sarana dan anggaran dalam penanganan lansia itu tersedia. Kemudian untuk disposisi, bagaimana komitmen pemerintah terutama OPD yang masuk sebagai pengurus komunitas lansia itu untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan lansia. Kemudian untuk struktur birokrasi, bagaimana SOP dalam penanganan lansia bukan hanya menjadi rancangan tetapi dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian untuk kebaruan novelty, tapi untuk mengimplementasi secara praktis dan efektif harus ada SOP sebagai rujukan penanganan lansia, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk SDM sangat perlu, karena mengimplementasikan penanganan lansia dibutuhkan SDM yang mumpuni, karena lansia membutuhkan perhatian khusus, utamanya adalah SDM bagi pemangku kepentingan. Kemudian tidak ada unsur hierarki, maksudnya menempatkan pejabat di setiap OPD itu sesuai dengan disiplin ilmu pegawai itu sendiri. Kemudian seperti alumni STKS yang banyak di Kota Palu ini bisa ditempatkan di OPD-OPD teknis yang menangani khusus lansia agar supaya penanganan lansia di Kota Palu ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Tapi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saharudin Atap. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Daswati MSc. Silakan Prof. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Promopendos Sabrin. Kita bersyukur pada hari ini bahwa Pak Sabrin sudah berada di tempat ini ya dalam proses terakhir untuk mendapatkan gelar akademik ya. Yang mana tentunya Pak Sabrin sudah membuktikan kepada tim penguji dan peserta yang ada pada hari ini atau keluarga atau sahabat yang ada pada hari ini bahwa Pak Sabrin sudah membuat sebuah karya ilmiah yaitu disertasi, di mana disertasi yang sudah dibuat tentunya diharapkan dapat dipertahankan di depan tim penguji ya. Karena di disertasi pada hari ini yang ada di tangan setiap penguji merupakan suatu karya akademik ya, yang diharapkan tentunya adalah karya akademik yang berkualitas. Dalam hal ini untuk berkualitas tidak hanya karya akademik itu harus Promopendos itu memahami tentang filosofi daripada disertasi yang sudah dibuat ya. Artinya bahwa di dalam perkembangan ilmu itu selalu kita apalagi program doktoral itu selalu mengejar tentang kebenaran. Akhirnya mengejar kebenaran tentu menghasilkan novelty ya. Jadi maksud saya bahwa di dalam karya ilmiah Bapak Propendos yaitu diharapkan atau diberikan kepada kami tim penguji penjelasan tentang dilihat dari segi ya filsafatnya, yaitu yang dikenal dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, artinya bahwa Bapak atau Promopendos itu sebenarnya harus memberikan penjelasan kepada kami semuanya ini yang hadir tentang apabila ditinjau dari segi filsafat itu berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu administrasi publik. Jadi itu saya harapkan untuk diberikan penjelasan Pak Sabrin, karena tadi fungsi pertama dan kedua sudah juga menanyakan tentang teori dan implementasi tentang kebijakan yang sesuai dengan disertasi Pak Sabrin.
juga Pak Sabrin tadi saya mendengarkan bahwa dalam penyampaiannya bahwa Pak Sabrin atau Promopendos ini menggunakan teori Edward Tree, di mana teori yang digunakan itu di dalam atau dijadikan sebagai grand teori untuk melakukan penelitian apakah penanganan lansia di Kota Palu ini terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaan saya tadi Pak Sabrin bahwa Pak Sabrin mengatakan bahwa berdasarkan teori tadi itu tidak berjalan secara maksimal. Nah, sedangkan pemerintah Kota Palu itu membuat sebuah aturan atau memberikan tugas kepada beberapa OPD, ya. Jadi dalam hari ini pertanyaan saya bahwa mengapa bisa tidak terlaksana dengan baik, Pak Sabrin, sedangkan pemerintah kota itu sudah merespon tentang kebijakan yang sudah dibuat, bahkan membuat suatu tim teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan program penanganan lansia. Itu pertanyaan saya hanya dua, Pak Sabrin. Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita semua ini penjelasan yang singkat. Terima kasih dan saya kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajar Tabek Ibu Prof. Daswati, baik, kami akan sedikit memberikan jawaban. Yang pertama, filsafat melahirkan cabang ilmu antologi, epistemologi, dan aksiologi. Antologi dapat diartikan tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dalam keilmuan mengenai agar apa dan bagaimana manifestasikan kebenaran yang kita cari. Selanjutnya untuk epistemologi, bagaimana kebenaran itu dapat mencapai pengetahuan ilmiah. Maka epistemologi berfungsi untuk mengatur perbedaan keilmuan ke dalam masing-masing keilmuan normatif. Kemudian aksiologi berperan sebagai untuk mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya tabel yang kedua, sebagai landasan teori dalam penelitian digunakan adalah teori Edward Tree. Belum terimplementasinya dengan baik program penanganan lansia di Kota Palu karena tabel yang pertama aspek komunikasi, karena selama ini pengurus belum konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan lansia dan komunikasi selama ini tabel baru hanya dilaksanakan sebatas rapat saja. Kemudian untuk aspek sumber daya, SDM masih sangat kurang karena alumni STKS itu belum ditempatkan di setiap OPD yang menangani lansia, serta anggaran itu masih sangat minim. Dari jumlah populasi lansia 27.000 sekian itu, tahun ini saja hanya 82 juta anggaran. Jadi itulah yang menyebabkan aspek sumber daya itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian aspek disposisi, pengaruh SDM penanganan lansia yang kurang mengakibatkan kurangnya empati dan komitmen dari pengurus Konral Lansia Kota Palu, itulah mengakibatkan belum terlaksana dengan baik. Kemudian untuk aspek struktur birokrasi, karena kurangnya empati pengurus sehingga SOP tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diatur pada Perwali nomor 460 garing 1203 garing Disos garing 2021. Tapi Ibu Prof, kalau kurang berkenan, kami mohon maaf, kami kembalikan tabel. Saya lanjutkan ke Bapak Dr. Nawawi Natsir, MSI. Silakan Pak. Sudah, saya langsung ke pertanyaan. Dalam kajian saudara, adakah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan temuan penelitian saudara dari aspek atau perspektif administrasi publik? Itu ya pertama. Yang kedua, yang mana regulasi dari pemerintah daerah tentang mekanisme penanganan masyarakat atau penduduk lanjut usia di Kota Palu?
Disilakan Saudara Romo Pedus. Tapi perbedaan penelitian kami dengan penelitian terdahulu, kalau penelitian terdahulu itu hanya fokus penelitian terhadap program penanganan lansia seperti di dinas sosial, peneliti langsung ke lembaga. Kemudian beberapa penelitian juga termasuk peneliti program tentang mewujudkan lansia sehat itu melalui dinas kesehatan. Kemudian ada juga peneliti itu yang di Google kami temukan itu penelitian terdahulu seperti bagaimana mewujudkan lansia tangguh yang ada program di BKKBN. Tetapi kalau perbedaan dengan penelitian kami itu meneliti tentang bagaimana kebijakan yang saat ini tentang regulasi, bagaimana implementasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu yang membedakan. Yang kedua tentang mekanisme kebijakan penanganan lansia. Jadi mekanisme kebijakan regulasi yang ada sampai di Kota Palu ini, yang pertama adalah rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Selanjutnya turunannya Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang komposisi pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia di daerah, dan selanjutnya itu pergub atau perbupati atau peraturan wali kota. Kebetulan penelitian kami di Kota Palu, maka itu rujukan selanjutnya itu kebanyakan adalah peraturan wali kota nomor 460. Itulah mekanisme kebijakan turunan dari pusat sampai ke Kota Palu dalam hal kebijakan penanganan lansia di Kota Palu. Tapi Pak Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Nawawi Nasir. Sebelum saya serahkan kepada promotor dan co-promotor, saya persilakan Ibu Dr. Siti Hairi Asad, MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sabrin, saya pertanyaannya cuma satu saja Pak Sabrin ya. Terkait dengan peran dan tugas FOPD. Tentu saja ada perannya ya. Dan lembaga sosial yang menangani lanjut usia ini. Nah, bagaimana Bapak memberikan argumen kepada kami yang terkait dengan peran dan tugas setiap OPD dan lembaga sosial dalam mengimplementasikan penanganan lanjut usia di Kota Palu? Disilahkan Pak. Pelajar tapi Ibu Dr. Siti Hairi Asad, MSI, terima kasih. Baik, untuk bicara masalah peran dan tugas setiap OPD dalam hal penanganan lansia di Kota Palu, yang pertama itu adalah wakil wali Kota Palu itu secara otomatis menjadi ketua Komda Lansia. Begitupun kalau tingkat provinsi, wakil gubernur adalah secara otomatis menjadi ketua Komda Lansia, Komisi Daerah Lanjut Usia. Tugasnya mereka sebagai penanggung jawab utama dalam hal penanganan lansia di Kota Palu. Selanjutnya, kalau kepala Bapeda ini itu bertanggung jawab bagaimana mengatur anggaran, menyiapkan anggaran untuk penanganan lanjut usia di Kota Palu. Selanjutnya, kalau dinas sosial memberikan itu bantuan baik rehabilitasi sosial maupun jaminan sosial. Tapi sayangnya tahun ini hanya 82 juta itu anggarannya. Selanjutnya untuk dunia usaha itu bagaimana dunia usaha masuk sebagai pengurus komisi dan lanjut usia juga, dengan harapan setiap CSR itu dari dunia usaha itu bisa diberikan kepada pengurus komisi daerah lanjut usia untuk memberikan penanganan lanjut usia. Kemudian untuk lembaga-lembaga, bagaimana lembaga itu memberikan edukasi kepada lansia agar supaya lansia itu tetap aktif dan bermartabat. Dan yang paling penting dalam hal peran dari semua pengurus komisi daerah lanjut usia Kota Palu adalah dinas PU, karena dinas PU inilah itu bagaimana menyiapkan aksesibilitas. Jadi setiap merancang bangunan-bangunan publik harus memperhatikan kebutuhan lansia. Minimal ada jalan kursi roda, kemudian WC-nya ramah lansia karena lansia kan sensitif dengan jatuh. Seperti tapi harusnya dinas PU merasa bangunan ini harus memperhatikan kebutuhan lansia, karena seperti kami punya lansia juga ingin menonton, tapi karena itu dinas PU-nya tidak merancang bangunan ini menjadi ramah lansia, akhirnya orang tua kami lansia hanya dibawa. Jadi itulah, jadi tugas dari dinas PU ini yang sangat penting dalam hal merancang aksesibilitas
untuk mewujudkan kota ramah lansia. Jadi kota Palu ini masih jauh dari harapan dikatakan kota ramah lansia karena aksesibilitas itu untuk keamanan lansia itu masih jauh dari harapan. Tapi Bu Dokter. Terima kasih Ibu Dr. Siti Hari Hasan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nasir. Terima kasih. MC silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan publik itu kan perspektif politik dan perspektif administratif. Salah satunya adalah implementasi kebijakan publik ya, tentang pembinaan lansia sekarang ini dalam perdebatan perspektif ya. World Health Organization WHO ya, memberi pandangan lansia itu berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian WHO dan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia berbeda lagi, memberikan kriteria. Ada lansia emas, ada lansia perak, dan kemungkinan ada lansia perunggu. Pertanyaan ketiga, ya. Administrasi publik kunci perubahan sosial, termasuk lansia. Mohon Prof. jelaskan dalam pandangan-pandangan filosofis dan empirikal apa yang saya tanyakan. Silakan. Untuk definisi lansia. Jadi di Indonesia ini definisi lansia itu diatur hanya satu sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 bahwa lansia itu umur 60 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas berarti sudah kategori lansia. Selanjutnya kalau WHO itu membagi 4 definisi lansia. Yang pertama umur 45 sampai 59 itu adalah pralansia. Kemudian umur 60 sampai 74 tahun itu adalah lansia. Kemudian umur 75 sampai umur 89 itu adalah lansia tua. Kemudian umur 90 tahun ke atas adalah masa tua atau masa keemasan. Kenapa disebut dengan itu masa keemasan? Karena jarang orang mendapatkan umur 90 tahun. Sehingga dapat bonus sampai umur 90 tahun disebutlah masa keemasan. Selanjutnya untuk mengapa administrasi publik dikatakan sebagai kunci perubahan sosial termasuk mengatur lansia? Tapi karena administrasi publik memegang peran sangat penting sebagai fasilitator dalam kepentingan masyarakat. Administrasi berperan untuk mengatur, mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial termasuk lansia yang ada di masyarakat. Tapi Pak Dokter, saya nanya kami hilap, mohon dimaafkan. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hasbullah. MSI, silakan Pak. Kesempatan yang diberikan kepada saya langsung saja ke Saudara Pompenius. Sebenarnya saya sudah siapkan 2 pertanyaan kepada Saudara Pompenius. Di awal diskusi kita hasil penelitian saudara. Dari 4 aspek teori dari Edward Lee itu ada 3 aspek yang tidak baik: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut penjelasan di hasil penelitian saudara tidak baik. Ketika itu saya langsung sampaikan, kalau dari segi teori Edward itu satu saja Pak, itu outputnya tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi jawaban saudara bahwa begini Pak, penjelasan saya bahwa yayasan itu berjalan dengan baik. Lalu saya tanya lagi kepada Pak
Sabri, bagaimana bisa yayasan berjalan dengan baik kalau tanpa ada sumber daya, terutama anggaran dari pemerintah. Lalu saya bilang pada hari itu, tolong diperbaiki Pak, karena kalau ini tidak diperbaiki, tidak diselesaikan, dan kalau boleh hasilnya semua tidak baik, karena memang dari segi itu sudah menyalahi Pak. Jadi teori Edward itu adalah teori sistem satu pun tidak baik, outputnya itu tidak akan mungkin baik, apalagi kalau tiga Pak. Kemudian misalnya seperti apa yang saya katakan tadi bahwa penanganan lansia itu baik. Nah, terkait juga dengan apa yang selama ini saya selalu sampaikan kepada Pak Sabri, bahwa anggaran itu dari Departemen Sosial perlu, dan Departemen yang terlibat itu perlu dicantumkan Pak. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Sabri mengatakan bahwa memang tidak ada Pak. Tetapi dalam penyajian tadi di awal ini saya melihat bahwa ada anggaran yang cukup banyak di Departemen Sosial, dan kegiatan-kegiatannya memang menurut saya sangat banyak Pak. Dan apa namanya, ya memang kalau bisa dikatakan berhasil, tetapi kenapa bisa seperti itu? Lalu Anda mengatakan bahwa komunikasi pemerintah implementer ke yang lain, dinas-dinas lain, kemudian ke yayasan itu tidak ada, sumber daya juga tidak ada, disposisi juga tidak ada. Jadi bagaimana bisa untuk ini? Jadi apa yang bisa saya katakan Pak, bahwa yang pertama bahwa jangan munculkan itu lagi gambar Pak, tidak bisa dikaitkan lagi dengan gambar, dengan penjelasan di gambar, dan itu adalah menunjukkan suatu keberhasilan. Itu adalah pertanggungjawaban Bapak sebagai seorang mahasiswa pada saat itu, apalagi nanti sudah menjadi dokter. Nah, yang kedua, saya melihat di kebaruan penelitian saudara. Jadi beberapa teman dan saya termasuk menyarankan, kalau boleh Pak, mungkin aspek politik atau budaya yang bisa dikasih masuk, misalnya dari teori. Kenapa misalnya? Kenapa tidak ada pengawasan misalnya dari lembaga politik, sehingga saya meyakini bahwa banyak dana sebenarnya tapi tidak diimplementasikan ke yayasan. Dari temuan itu mungkin bisa ada aspek politik, bisa masuk di situ. Kemudian apa yang disampaikan juga program ini tadi, bahwa penanganan lansia ini butuh collaborative governance. Nah, saya kira di penelitian sudah ini kan tidak ada yang menyinggung mengenai bagaimana kontribusi sektor swasta di dalam penanganan lansia. Nah, jadi saya kira itu perlu ini Pak ya, sekali lagi jangan dikaitkan lagi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya, jadi saya membantah apa yang sudah sampaikan tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Penguji pada saat ujian tutup. Yang mau dia sampaikan itu bukan itu Pak ya, adalah bukti-bukti dari setiap aspek. Ya misalnya kalau tidak ada anggaran dari pemerintah ya telusuri itu ya, karena ini kan penelitian kualitatif, coba dicari. Kemudian misalnya dari segi sumber daya manusia, saya ingat betul pada waktu saudara menjelaskan bahwa di dinas sosial itu tidak ada alumni ini, padahal alumni sekolah sosial, padahal kan sudah lama. Kenapa misalnya pemerintah tidak memperkenalkan penerimaan di Departemen Sosial di dinas sosial mengenai pengadaan tenaga sosial? Atau mungkin kalau sebagai suatu penelitian politik itu kan bisa Bapak telusuri, kenapa bisa tidak ada? Jangan-jangan apa yang kita
kondisi kepegawaian kita sekarang yang memang seperti itu, bahwa secara kuantitatif sebenarnya melebihi suatu kebutuhan, tetapi secara kualitatif masih sangat kurang. Kenapa? Karena ketika penerimaan pegawai itu tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan departemen atau dinas, ya, karena faktor nepotisme dan lain sebagainya. Itu kan saya kira Pak ya, jadi bukan itu yang dimaksud beliau, kan saya tahu itu pembuktian apa yang Bapak jelaskan di setiap aspek penelitian itu, kenapa bisa ini berhasil, kenapa ini tidak. Nah saya kira itu Pak sampaikan Pak Ketua. Seperti itu ya. Jadi saya kira tadi sudah apa yang saya mau tanyakan juga sudah disampaikan, dan saya juga sudah memberi nilai berdasarkan akumulasi dengan apa yang ditanyakan tadi ya. Jadi saya harapkan nanti Promovendus saya kira bisa terus berkonsultasi ya. Jadi kalau ada informasi atau saran jangan diinterpretasi, kalau tidak jelas ditanyakan. Ini maksudnya akademisi begitu Pak. Jadi tidak bisa takut salah. Kalau Anda kan ini sudah nanti kalau saya lanjut sebagai seorang dokter ya, bahwa peneliti kita itu jangan takut salah ya. Yang tidak bisa kita berbohong memanipulasi data, itu bukan seorang peneliti. Jadi kalau tidak jelas jangan diinterpretasi kemudian dilakukan, kemudian akhirnya minta maaf, kurang bagus ya, kurang bijak begitu. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian, kalau saya melihat bahwa data nilai-nilai dari tim penguji sudah masuk, jadi kita tidak perlu skorsing sidang kita pada hari ini. Saya lanjut dengan mengumumkan hasil yang telah diperoleh oleh saudara Promovendus. Ya, berdasarkan nilai yang masuk, saudara Promovendus ini mendapatkan nilai A. Kemudian karena masa studi Promovendus kurang daripada 3 tahun, yakni hanya 2 tahun 5 semester ya. Oleh karena itu lulus dengan kategori cum laude. Baiklah, bagaimana saudara Promovendus? Apakah saudara setuju dengan apa yang saya bacakan? Bagaimana? Alhamdulillah sangat setuju dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat semua. Terima kasih. Ya, kalau begitu saya mengundang saudara ke depan untuk menandatangani berita acara. Bapak sekalian, saya mohon kita berdiri dalam rangka judisium. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Sabrin menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Oke, yuk. Ya, terima kasih. Saya persilakan kita duduk kembali.
Oh iya iya. Oh iya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof atas hadiah buat kami semua ya, dan juga saudara Dr. Sabrin ya. Selanjutnya saya persilahkan memberikan waktu saudara, sudah bisa dipanggil dokter ini karena sudah di yudisium, Dr. Sabrin, untuk memanfaatkan waktu memberi ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wajib da'wat al-qawl fi mukab al-ayat al-bayinat wa li kulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi zawal fadli wal karamat, amma ba'du. Pertama-tama kembali kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Ada. Tuhan Maha Ada sebelum kita semua ada. Tuhan Maha Ada sebelum Universitas Tadulako ada, dan Tuhan Maha Ada sebelum kata ada di muka bumi ini. Itu sekedar kata pengantar dari kami. Dalam kesuksesan kami hari ini tidak lepas ada mentor-mentor kami di belakang. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako yang memberikan ruang buat kami untuk menimba ilmu di kampus ini. Yang kedua, Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako hari ini selaku Ketua Sidang yang amat terpelajar, tapi Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc yang telah banyak memberikan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan studi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi Ilmu Sosial Program Doktor Tabe yang terpelajar, Ibu Dr. Siti Haria Ahsan MSc, yang selama ini selalu mensupport dan memberikan bimbingan serta memberikan motivasi untuk penyelesaian studi kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang terpelajar tabe Bapak Dr. Hasbullah MSc selaku promotor kami yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta dorongan agar supaya kami bisa menyelesaikan studi dengan baik. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Hasbullah yang sudah banyak membimbing kami. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami tapi yang terpelajar Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MSI yang selalu membimbing dan membina kami serta memotivasi kami hampir hari-hari di ruangan Pak Dr. Nasir. Tapi memang karena itulah mungkin agak ada kegalauan saya untuk tampil hari ini. Mungkin ada rasa gugup, rasa ini ingin menampilkan sesuatu yang terbaik, tetapi ternyata itu salah dalam hal teori. Sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Dr. Nasir selaku kopromotor hari ini. Luar biasa bimbingannya yang memotivasi setiap saat. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga tabe kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Ramli MSI selaku penguji eksternal. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Pak Prof yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama di Kota Palu ini dalam rangka sidang ujian terbuka buat kami. Karena kami sangat menyadari bahwa Pak Prof sangat padat aktivitasnya demi kami, dan alhamdulillah juga menjadi ajang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas motivasi dan kehadiran Pak Prof. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang amat terpelajar tapi Bapak Profesor Dr. Sarudin Hatam MSc yang selaku penguji internal kami yang telah banyak membina juga membimbing kami serta memotivasi dalam hal penyelesaian studi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tabe
yang amat terpelajar Pak Ibu Profesor Dr. Daswati MSc, alhamdulillah yang telah membimbing kami mulai ujian proposal, ujian hasil satu ujian tutup dan sampai saat ini. Terima kasih ujian masukan dan bimbingan Ibu Prof. Ya alhamdulillah di titik hari ini saya juga bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan tabik yang terpelajar Bapak Dr. Nawawi Nasir MSI. Terima kasih Pak Dokter atas bimbingan ilmunya selama di kelas sampai di ujian kemarin dan sampai hari ini. Terima kasih Pak Dokter atas motivasi dan bimbingannya kepada kami semua. Dan melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan kami, angkatan 2021, tapi ada sahabat saya Pak Reza. Ya semoga kita bisa bersama bisa menyusul juga seperti kami. Mudah-mudahan dan teman-teman angkatan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat-sahabat kami, ada tabik Bapak mantan Wakil Poltekkes Kemenkes RI Bapak Masudi Raja Wolu, terima kasih atas kehadiran kita semua. Ada saudara saya, kakak adik saya dan istri tercinta dan anak kami yang selalu memberikan motivasi sebagai motivasi bagi saya kami dalam hal penyelesaian studi ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat semuanya yang menjadikan hari ini adalah hari bahagia buat saya secara pribadi dan keluarga. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.